Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A Praktikum Serologi dan Imunologi yang beranggotakan saya Husnul Fazriani, Sartika Dwi Permata, dan Stella Riviani. Kami akan membahas jurnal tentang imunodifusi ganda yang berjudul Pengembangan Deteksi Euromonas hydrophila pada ikan nila Oreochromis niloticus dengan metode agar gel presipitasi di Yogyakarta. Euromonas hydrophila telah diidentifikasi sebagai agen penyebab penyakit pada ikan nila. Mikroorganisme ini diketahui patogen terhadap manusia, terutama sebagai penyebab gastroenteritis. Meskipun demikian, belum dilaporkan adanya infeksi pada manusia di Yogyakarta. Uji karakteristik biokimiawi dapat mengarah pada diagnosa yang kurang akurat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan metode yang lebih spesifik dan akurat, yaitu dengan metode agar gel presipitasi. Metode ini juga diketahui sebagai tes imunodifusi ganda. Metode ini diaplikasikan dengan mendeteksi antigen terlarut yang akan berdifusi dengan antibodi pada titik temu dalam media agar. Oleh karena itu, akan tampak reaksi pada permukaan agar. Pada penelitian jurnal ini menggunakan metode AGP untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bakteri Euromonas hydrophila secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Baik, selanjutnya metode uji AGP dilakukan dengan cara memasukkan antibodi O atau antibodi H pada A hydrophila pada satu sumuran, dan 4 sumuran di sekitarnya diisi dengan antigen terlarut dari isolat yang akan diuji, dan juga antigen terlarut dari isolat A hydrophila ATCC 35654 sebagai kontrol positif, dan isolat Etarda ATCC 15947 sebagai kontrol negatif. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 5 derajat Celcius dan diamati setiap 6 jam. Hasil positif ditunjukkan adanya garis presipitasi yang tampak di antara antibodi dan antigen. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Antiserum A hydrophila dapat menunjukkan reaksi positif ketika diuji dengan metode AGP, baik dengan kultur murni dari sampel dan kontrol positif, seperti tampak dalam gambar 1 dan 2. Sumuran tengah atau pusat diisi dengan antiserum flagellar A hydrophila dan 4 sumuran di sekitarnya diisi dengan antigen terlarut dari sampel. Kontrol positif dan kontrol negatif. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya garis presipitasi di antara sumuran antiserum dan antigen. Garis presipitasi mulai terbentuk dengan kontrol positif setelah 12 jam pengamatan, dan setelah 4 hari inkubasi tidak ada reaksi presipitasi pada kontrol negatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada cross reaksi baik false positif atau false negatif pada tes AGP menggunakan antiserum A hydrophila. Ketika diuji sendiri, kedua antiserum juga memberikan hasil yang sama seperti pada tampak gambar 3 dan 4. Uji AGP spesifik dan sensitif untuk mendeteksi antigen terlarut A hydrophila. Di samping lebih baik jika dibandingkan dengan uji biokemis, uji AGP mempunyai beberapa keunggulan lain pada identifikasi pada penyakit ikan yang patogen. Hanya dengan menggunakan satu plat agar, multiple agen dapat diuji secara bersamaan. Metode ini juga dapat mengeliminasi cross reaksi autoagglutinasi yang biasanya terjadi pada rapid slight agglutination. Pada semua hasil uji tidak ditemukan cross reaksi antara antiserum A hydrophila dan isolat A salmonis. Hal ini terjadi karena fungsi ICC dan EPC pada antigen tersebut terlarut dengan antiserum. Hal ini disebabkan karena ICC dan IPC A hydrophila sangat spesifik pada spesies bakteri. Hal ini juga merupakan aspek perbedaan yang utama dari rapid slight agglutination, di mana reaksi antara membran protein bagian luar dari dinding atau flagella bakteri adalah sama. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode agar gel presipitasi merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk identifikasi A hydrophila. Kedua, isolat A hydrophila ATCC sebagai kontrol positif maupun isolat A hydrophila yang berasal dari isolat ikan nila yang berasal dari Yogyakarta menghasilkan reaksi yang sama terhadap antiserum A hydrophila ATCC pada uji agar gel presipitasi. Metode ini diharapkan di kemudian hari dapat diaplikasikan untuk deteksi bakteri patogen gram positif maupun gram negatif.